Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat Jawa Joko Tingkir. Bahwa perjalanan Joko Tingkir terdapat simbol-simbol filosofis atau filsafat Jawa, bahwa Joko Tingkir melewati sungai atau Bengawan Solo merupakan niat luhur mengawali jejibahan hidup untuk mencapai keluhuran, bahwa itu merupakan manifestasi dari nafsu mutmainnah atau bersifat air berwarna putih, bahwa niat harus didukung dengan keinginan dan usaha. Oleh sebab itu, Joko Tingkir menarik rakit atau getek sebagai sarana perjalanannya yang penuh dengan resiko. Dalam hal itu, Joko Tingkir melaksanakan nafsu supia, yakni bersifat angin berwarna kuning. Proses perjalanan Joko Tingkir menjumpai beberapa rintangan, di mana dalam perjalanan menyusuri aliran sungai Joko Tingkir di atas rakit, yakni dihadang oleh sekelompok buaya, yakni berjumlah 40. Sehingga lajunya rakit terhalang. Joko Tingkir dapat mengalahkan 40 buaya yang telah menghalanginya. Dan kemudian 40 buaya itu membantu laju jalannya rakitnya, yakni memperlancar perjalanannya. Dalam pemahaman Jawa, buaya Jawa, yakni baya bebaya, bahwa apabila seseorang mempunyai niat atau kehendak harus melaksanakan prihatin berpuasa selama 40 hari, dan apabila berhasil melampaui keprihatinan berpuasa akan mendapatkan berkah dari Allah. Dan setelah dapat menaklukkan 40 buaya, perjalanan Joko Tingkir berjalan dengan lancar sehingga berhasil melewati Kedung Srengenge. Bahwa perjalanan Joko Tingkir semakin lancar karena diterangi oleh sinar matahari atau sinar kehidupan. Bahwa setelah menyelesaikan perjalanan, yakni lewat sungai, sampailah Joko Tingkir di wilayah Kerajaan Demak. Dan sesampainya di pintu gerbang, Joko Tingkir dihadang dan dilarang memasuki kerajaan, yakni oleh salah satu pejabat kerajaan, yakni Dadung Awu. Di mana Dadung Awu yang berbadan tinggi dan besar serta berkulit hitam. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara Joko Tingkir dan Dadung Awu, bahwa Dadung Awu kalah dan tewas dengan sadak suru atau sadak tusuk. Dalam hal ini, Joko Tingkir telah mampu mengendalikan nafsu alumah atau aluamah, yakni bersifat tanah
berwarna hitam. Itu adalah kesombongan dan kekejaman. Bahwa menurut pemahaman Jawa, suru atau daun sirih, lumah, kurepe, beda, ranging, yang gingit pada rasane, yang artinya daun sirih dua permukaannya berbeda, tapi kalau dikunyah rasanya sama. Bahwa manusia kalau lahir dan batinnya sama harmoni akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Atas keberhasilannya, Joko Tingkir diterima sebagai komandan prajurit di Kerajaan Demak. Dan Joko Tingkir sudah mencapai sebagian besar keinginannya, tapi belum sempurna. Bahwa ketika berhasil menduduki satu jabatan, Joko Tingkir masih tergoda oleh keadaan. Bahwa kesombongan atas kedudukannya, beliau merasa segala sesuatu akan dapat diraihnya. Oleh sebab itu, Joko Tingkir tergoda oleh kecantikan seorang wanita, yakni putri dari raja. Bahwa gemerlapnya dunia, kemudian Joko Tingkir menjalin hubungan cinta dengan putri rajanya. Bahwa atas perbuatannya itu, beliau mendapatkan hukuman dari rajanya, yakni sebagai konsekuensinya. Dan kemudian Joko Tingkir diusir pergi dari Kerajaan Demak. Bahwa hukuman itu tidak membuat Joko Tingkir sedih dan putus asa. Kesadaran spiritualnya menyadarkan dirinya sebagai manusia titahi Gusti, yakni masih belum mampu lepas dari kesalahan. Lalu beliau pergi ke suatu tempat, yakni berguru kepada seorang yang sudah limpat ingreh kebatinan, atau seorang yang sempurna dalam spiritual. Dan di Banyu Biru atau hamparan air yang luas dan sangat dalam, apabila dilihat secara cermat akan berwarna kebiruan. Lalu beliau lebih meningkatkan kepasrahan dan pendalaman spiritual untuk mencapai sejati diri dan tujuan diri. Dan setelah dapat menyelesaikan proses peningkatan spiritualnya di Banyu Biru, Joko Tingkir kembali ke Kerajaan Demak, yakni untuk melamar sebagai prajurit lagi. Bahwa kebetulan di Kerajaan Demak sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh seekor kerbau yang matanya merah menyala dan kedua telinganya disumpali oleh tanah liat. Bahwa kerbau itu mengamuk, merusak segala bangunan di kerajaan, sehingga keadaan kerajaan sangat kacau. Dan kemudian dengan ketenangan dan kesempurnaannya, Joko Tingkir dapat menaklukkan dan membunuh kerbau itu. Dengan hantaman telapak tangan kanannya, maka kerbau itu tewas. Bahwa manusia yang tidak mau melihat keadaan atau lingkungan dan tidak mau mendengar nasihat serta pelajaran luhur
cenderung berbuat sesuka dirinya, akhirnya akan hancur oleh perbuatan dan tingkah lakunya sendiri. Bahwa dalam hal ini Joko Tingkir telah mampu membunuh nafsu amarah, yakni bersifat api berwarna merah. Bahwa beliau telah berhasil mengendalikan kemarahan, keserakahan, dan kesombongan diri. Oleh keberhasilannya, Joko Tingkir diterima kembali sebagai salah satu pejabat di Kerajaan Demak. Bahkan beliau diangkat sebagai pejabat tinggi sehingga berhasil bertemu dan bersatu dengan rajanya. Dan kemudian Joko Tingkir pada hakikatnya dengan segala perjuangannya menjalankan tugas suci sebagai umat, berbekal ketulusan, kepasrahan, tata krama lingkungan, dengan proses yang terukur sesuai dengan keyakinannya, serta berbekal yang semangat, akhirnya berhasil bersatu dengan rajanya di Kerajaan Demak. Demikianlah kisah tentang filsafat Joko Tingkir.